Selamat datang di channel ini, rekan-rekan sekalian. Video ini kita kembali membahas soal kompetensi teknis untuk jabatan operator layanan operasional. Sebelum kita membahas hal itu, kepada rekan-rekan yang ingin mendapatkan paket lengkap bank soal untuk seluruh formasi P3K, termasuk juga latihan tryout atau link tryout sebagai latihan pembahasan soal-soal seleksi P3K tahun ini, rekan-rekan bisa menghubungi admin kami. Silakan konfirmasi ke admin terkait dengan jabatan atau formasi yang dilamar melalui nomor WA yang akan saya bagikan di kolom deskripsi dan kolom komentar video ini. Hubungi admin dan sampaikan jabatan atau formasi yang dilamar. Nanti admin akan menyiapkan soal sesuai dengan formasi atau jabatan yang rekan-rekan lamar. Baik rekan-rekan sekalian, langsung saja kita membahas ke soal yang pertama, soal nomor 70. Silakan rekan-rekan jika ingin ikut berpartisipasi, silakan tuliskan jawaban yang kira-kira benar di kolom komentar video ini. Pertanyaan nomor 70, Anda menemukan bahwa anggaran untuk proyek layanan publik mengalami defisit. Apa yang harus Anda lakukan untuk mengatasi masalah ini? A. Mengurangi anggaran tanpa melakukan evaluasi lebih lanjut. B. Melakukan analisis terhadap pengeluaran dan mencari cara untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran serta mengidentifikasi sumber tambahan. C. Mengabaikan masalah dan melanjutkan proyek dengan anggaran yang ada. D. Meminta tambahan anggaran. E. Mengalihkan dana dari proyek lain tanpa mempertimbangkan dampak terhadap proyek tersebut. Silakan untuk jawaban soal nomor 70, apakah A, B, C, D, atau E, tuliskan di kolom komentar 5 detik dari sekarang. Baik, kita lihat jawabannya adalah B, yakni melakukan analisis terhadap pengeluaran dan mencari cara untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran serta mengidentifikasi sumber tambahan. Pilihan jawaban ini adalah cara untuk mengoptimalkan anggaran yang ada dan mencari solusi jangka panjang untuk mengatasi defisit. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 71. Dalam pengembangan layanan publik baru, Anda perlu melakukan evaluasi risiko. Apa ya langkah yang harus Anda ambil? A. Mengabaikan evaluasi risiko karena dianggap tidak penting. B. Melakukan analisis risiko dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi layanan. C. Mengandalkan satu sumber informasi untuk menilai risiko. D. Melakukan evaluasi risiko setelah layanan diluncurkan. E. Menyusun rencana mitigasi tanpa memahami risiko yang dihadapi. Untuk soal nomor 71, jawabannya kira-kira A, B, C, D, atau E. Silakan tuliskan di kolom komentar 5 detik dari sekarang. Baik, kita lihat jawabannya adalah B, yakni melakukan analisis risiko secara menyeluruh memungkinkan Anda untuk mengidentifikasi potensi masalah dan merencanakan langkah-langkah mitigasi yang tepat. Nah, rekan-rekan sekalian, dalam Undang-Undang Layanan Publik, evaluasi risiko ini memang suatu hal yang perlu ketahui dan kita pahami. Ini adalah salah satu bentuk atau tugas utama dari seorang operator layanan operasional. Kita lanjut ke soal nomor 72. Ketika menghadapi perubahan kebijakan yang mendadak, bagaimana Anda dapat memahami bahwa tim Anda tetap produktif? A. Mengabaikan perubahan dan melanjutkan dengan cara kerja yang lama. B. Memberikan pelatihan dan informasi yang diperlukan untuk membantu tim menyesuaikan diri dengan perubahan. C. Menetapkan batas waktu yang ketat tanpa memberikan waktu untuk penyesuaian. D. Memindahkan anggota tim ke posisi yang berbeda. E. Menyalahkan anggota tim atas kesulitan yang dihadapi dalam perubahan. Untuk soal nomor 72, silakan kira-kira pilihan jawaban yang paling tepat A, B, C, D, atau E. Tuliskan di kolom komentar 5 detik dari sekarang. Baik, kita lihat jawabannya adalah B, yakni memberikan pelatihan dan informasi yang diperlukan dapat membantu tim untuk beradaptasi dengan perubahan sehingga produktivitas tetap terjaga. Itu rekan-rekan sekalian, pilihan jawaban B ini memberikan pelatihan dan informasi yang diperlukan untuk membantu tim. Ini adalah salah satu langkah yang tepat apabila kita ingin memastikan bahwa tim tetap produktif. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 73.
Anda diberi tugas untuk mengimplementasikan sistem manajemen kinerja di organisasi Anda. Apa langkah pertama yang harus diambil? A. Menetapkan kinerja tanpa melibatkan pemangku kepentingan. B. Mengadakan pertemuan untuk mendiskusikan dan menyepakati kriteria kinerja dengan semua pemangku kepentingan. C. Mengimplementasikan sistem. D. Mengabaikan umpan balik dari staf tentang sistem yang ada. E. Mengimplementasikan sistem berdasarkan model yang digunakan di organisasi lain tanpa penyelesaian. Soal nomor 73, jawabannya A, B, C, D, atau E. Tuliskan di kolom komentar 5 detik dari sekarang. Baik, kita lihat jawabannya adalah B, yakni melibatkan pemangku kepentingan dalam penetapan kriteria kinerja. Ini dapat memastikan bahwa sistem yang diimplementasikan relevan dan diterima oleh semua pihak. Nah, rekan-rekan sekalian, manajemen kinerja juga ya, materi tentang manajemen kinerja dalam pelayanan publik rekan-rekan bisa pelajari karena besar kemungkinan materi terkait dengan manajemen kinerja ini juga muncul dalam soal-soal seleksi P3K nantinya. Demikian rekan-rekan sedikit soal kompetensi teknis untuk jabatan operator layanan operasional. Bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan paket lengkapnya, silakan menghubungi admin kami. Nomor WA-nya saya bagikan di kolom deskripsi dan kolom komentar video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.